Ya, selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Apa sih itu use case diagram? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML. Nah, UML itu sendiri yang artinya Unified Modeling Language. Jadi untuk mempermudah mendesain suatu sistem agar semuanya seragam dan tidak menyusahkan. Oleh karena itu, jenis diagram tersebut digambarkan dalam UML atau Unified Modeling Language. Fungsinya untuk menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case itu sendiri dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Fungsi dari use case diagram itu sendiri, yang pertama di sini berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Lalu mampu dapat menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Dan yang paling penting adalah sebagai hubungan atau sebagai bridge ya. Jadi ya dapat berkoneksi antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Oke, next. Apa sih manfaat untuk membuat use case diagram itu? Yang pertama di sini menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Lalu ada menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Lalu dapat mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Lalu dapat memudahkan proses komunikasi antara domain expert dengan end user. Nah, di sini dijelaskan ya komponen-komponen utama dalam use case. Ada sistem, ada aktor, ada use case. Kita akan bahas dulu simbol-simbol dalam use case. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa ini adalah simbol dari actor, mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Ya, actor ini bisa dibilang user ya atau pengguna. Lalu di sini ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini jadi menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu ada association. Association di sini adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Oke, lalu di sini ada generalisasi. Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, bedanya association dengan generalisasi. Association ini dari aktor menuju ke use case. Sedangkan generalisasi ini hubungan antara use case satu dengan use case yang lain. Itu bisa dilambangkan atau disimbolkan dengan generalisasi. Oke, lalu di sini ada include dan extend. Include itu sendiri adalah menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalis dari use case lainnya. Jadi dalam include ini sebuah use case itu harus membutuhkan atau harus ada ya, di dalam sistem tersebut. Kalau extend itu sendiri menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika kondisi terpenuhi. Jadi extend ini sifatnya hanya opsional, tidak diwajibkan dalam suatu sistem tersebut. Oke, sini ada contoh use case. Yang bisa lihat di sini yang akan kakak jelaskan berikut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat use case diagram menggunakan Star UML. Nah, seperti yang udah dijelasin nih, use case diagram itu fungsinya itu supaya kita tahu interaksi antara aktor-aktor yang ada dengan sistem itu seperti apa. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan use case-nya melalui Star UML, sebelumnya kita nih harus riset dulu lah, analisis dulu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhin dalam aplikasi kita itu nanti apa aja gitu. Si aktor ini bisa apa aja sih, si user ini bisa melakukan interaksi apa dengan sistem seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita jawab. Dasarnya kita harus tahu dulu siapa dulu sih ini aktornya siapa aja. Nah, di sini aku akan pakai studi kasus siasat ya. Tapi di sini siasat itu lebih kita fokusin untuk dalam pengambilan registrasi mata kuliah.
Jadi pengambilan kelas. Jadi mungkin ini studi kasusnya siasat yang simplified gitu ya, udah lebih simple gitu gampangnya. Nah di sini siapa aja sih aktornya? Ada 3 di sini. Yang utama itu ada mahasiswa, kemudian ada admin. Di sini admin itu adalah admin yang mengelola mata kuliah, mengelola kelas. Kemudian ada juga data center. Nah, di dalam sistem ini masing-masing dari aktor ini bisa ngapain aja sih. Jadi kita lihat si mahasiswa itu bisa ngapain aja di sistemnya. Yang pertama dia bisa login, kemudian dari login itu akan dilakukan autentikasi oleh sistem. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan registrasi ulang. Kemudian bisa memilih kelas, ada 2 macam nih, ada mata kuliah prodi, ada juga mata kuliah belajar. Kemudian bisa menampilkan kartu studi. Nah, dalam kartu studi ini mahasiswa bisa melakukan download KST, download kartu studi tetap, kemudian hapus kelas terpilih. Kemudian mahasiswa juga bisa menampilkan jadwal. Nah, di jadwal ini mahasiswa bisa melakukan presensi dan melihat daftar peserta kelas. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangin aja seperti di siasat. Cuma ini siasatnya nggak full ya. Kalau full kan pasti masih ada buat menampilkan transkrip nilai, hasil studi, kemudian tagihan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita fokusin aja buat registrasi mata kuliahnya. Nah, kemudian di sini aktor kedua ada admin. Si admin ini bisa mengelola kelas. Nah, tugasnya si admin ini mengelola kelas. Terus si admin ini bisa menambah kelas, bisa ubah kelas, dan bisa hapus kelas. Seperti itu. Jadi sebelum mahasiswa bisa mengambil kelas, nah harus ada kelasnya dulu. Nah, kelasnya ini yang nambahin, terus yang modif, yang hapus itu si adminnya. Itu. Kemudian data center. Nah, data center seperti namanya ya. Jadi semua data itu tersimpan dan diproses. Jadi sebelum membuat use case-nya, kita harus tahu nih kebutuhan-kebutuhannya. Jadi nanti kita bikin use case itu menyesuaikan dari kebutuhan yang ada di sini yang udah kita tetapin itu. Oke, langsung masuk ke Star UML-nya. Mungkin kalau teman-teman buka Star UML di awal itu tampilannya seperti ini. Nah, pertama kita save dulu aja ini, save filenya. Kita bikin judulnya. Kita bikin aja judulnya UML registrasi matkul siasat gitu. Nah, ini udah kita save. Oke, setelah kita save, kemudian kita bisa lihat di bagian kanan ini. Nah, ini di sini kan ada model nih. Nah, di model ini kita bisa klik kanan, kemudian kita add diagram. Nah, di sini kita bisa pilih use case diagram karena kita kan mau bikin use case. Nah, di sini nanti bagian kiri nih ya bisa dilihat ya. Nah, di sini tuh udah ada tools-toolsnya, udah ada komponen-komponennya. Jadi nanti kita bakal pakai ini. Nah, ini harus milih use case diagram dulu supaya spesifik tools-toolsnya itu sesuai dengan use case diagram seperti itu. Oke, yang pertama kita bikin ininya dulu, sistemnya dulu. Nah, sistemnya itu kita rectangle. Kita kotak itu, kita pakainya use case subject, bisa dilihat. Nah, use case subject, terus kita bikin kotakannya. Ya, di sini kotak ini yang dimaksud itu sistem. Nah, nanti sistem itu apa aja itu dilakunya di dalam kotak ini. Ini bisa kita kasih judul registrasi mata kuliah siasat gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi ke notepad-nya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih, aktornya ada 3. Ada mahasiswa, admin, data center. Nah, kita langsung aja tambahin di sini mahasiswa, kemudian admin, dan kemudian data center. Jadi selanjutnya kita lihat lagi ke dalam requirement-nya. Si mahasiswa ini bisa apa aja sih? Nah, mahasiswa ini bisa login, bisa melakukan registrasi ulang, bisa memilih kelas, menampilkan kartu studi, menampilkan jadwal.
Nah, langsung aja. Sekarang kita bikin use case-nya. Use case itu kita pakai yang ini ya. Ya, sesuai namanya use case. Jadi di sini kita bisa ngapain aja sih? Tadi si mahasiswa bisa login. Terus kita tambahin lagi, mahasiswa bisa Nah, jadi pertama kita bisa bikin ininya dulu ya, use case-nya itu kita tata dulu seperti ini. Jadi nanti selanjutnya biar bisa kita langkah selanjutnya kita asosiasiin terus sama hubungan-hubungan relasinya seperti apa gitu. Ini akan kurapin dulu. Nah, setelah dirapiin, sekarang selanjutnya kita akan mengasosiasikan antara aktor dengan use case-nya. Nah, yang pertama kita pilih use case. Use case ini kita pakai yang association ini. Nah, association ini yang kalau association kan ada dua nih, association sama directed association. Nah, kalau association ini dia akan melakukan asosiasi kepada use case yang dua arah. Kalau contohnya kayak registrasi ulang, pilih kelas, menampilkan kartu studi, sama jadwal. Nah, itu kan ketika si mahasiswa ini melakukan akses terhadap hal tersebut kan nanti itu akan ngambil datanya itu kan dari data center. Oke, ngasosiasinya kita pilih dulu association, kemudian kita tarik dari mahasiswa ke use case-nya. Kemudian ini kita bisa atur buat bentuknya. Next, kita association lagi yang lain. Oke, jadi association-nya seperti ini. Aktor akan terhubung ke use case-nya. Nah, kemudian ada beberapa use case lain yang belum terhubung. Nah, contohnya seperti memilih kelas. Memilih kelas itu tadi kan sesuai dengan requirement. Itu kan ada dua pilihan, mau mata kuliah prodi atau mata kuliah belanja. Nah, jadi ini gamanya memilih kelas itu generalization. Terus kemudian mata kuliah prodi dan mata kuliah belanja itu specialization. Jadi udah lebih spesifik. Ini generalnya. Bisa pakai analogi kalau memilih kelas ini parent kelasnya, kalau yang mata kuliah prodi dan mata kuliah belanja ini child kelasnya, seperti itu. Untuk melakukan generalization, kita pakai generalization ini. Kemudian kita pilih child kelasnya dulu. Kita konekin ke parent kelasnya. Kemudian selanjutnya nih, di sini ada download KST dan hapus kelas terpilih. Nah, ini kan adalah sebuah extension ya. Jadi ketika kita menampilkan kartu studi itu nggak harus melakukan download KST. Ketika kita ambilin kartu studi juga kita nggak harus ngehapus. Jadi ada pilihan opsional seperti itu. Jadi kita pakai extend. Kemudian extend itu kita panahnya itu dari fitur ekstensinya. Kemudian di sini kan udah ada nih tulisan extend. Nah, ini kita bisa deketin aja supaya lebih jelas. Kemudian selanjutnya ada juga include. Nah, include ini bisa juga yang bagian login nih. Ketika kita login, itu kan sistem akan melakukan autentikasi. Nah, kalau include itu intinya itu udah pasti dilakuin, udah pasti termasuk lah. Jadi kalau kita login itu udah pasti melakukan autentikasi. Sama juga kalau di sini ketika kita memilih kelas itu biasanya kalau kalian ambil mata kuliah itu, ketika kalian memilih kelas itu kan pasti menampilkan kartu studi kan, biasanya di bagian kiri itu. Nah, itu bisa juga kita kasih include. Jadi ketika kita memilih kelas, udah pasti nanti bakal menampilkan kartu studi. Dan intinya pasti di dalam kartu studinya itu udah ketambah ya kelasnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang mengelola kelas, ini juga sama generalization. Sama kayak yang mengambil kelas.
Jadi si admin ini secara general itu mengelola kelas. Nah, mengelola kelas nih bisa apa aja? Bisa tambah kelas, bisa ubah kelas, bisa hapus kelas, seperti itu. Oke. Oh ya, ini untuk menampilkan jadwal juga. Ini extend juga. Karena kan presensi nggak harus dilakukan gitu ketika kita menampilkan jadwal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin bisa nanti dirapiin lagi. Nah, jadi kalau udah dirapiin, kira-kira seperti ini untuk use case-nya. Jadi di sini bisa kita lihat 3 aktor, mahasiswa, admin, dan data center. Si mahasiswa bisa melakukan beberapa hal yang udah ku buat di sini. Terus si admin juga bisa melakukan beberapa hal. Nah, kemudian dari beberapa hal itu, mereka akan berinteraksi dengan data center untuk mengambil data, memasukkan data, atau mengubah data. Itu akan berinteraksi dengan data center. Nah, kira-kira use case seperti ini dengan relasi-relasinya. Mungkin ini use case dari registrasi mata kuliah mahasiswa melalui siasat yang udah lebih disimpelkan. Jadi kira-kira seperti ini. Sekian video tutorialnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya ke Asdos di kelas masing-masing. Thank you.